dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Assalamualaikum Barayana, bertemu lagi dengan Ibu Tindri Saini di mata pelajaran PAI kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang Toharoh. Apakah kalian tahu Toharoh? Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Bagaimana tata cara toharoh? Tata cara toharoh meliputi yang pertama mandi wajib, yang kedua wudu, dan yang ketiga tayamum. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama dalam pembahasan kali ini yaitu tentang mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Pengertian mandi di sini adalah membersihkan seluruh tubuh dengan air untuk menghilangkan hadas besar, atau mandi pada hari Jumat bagi orang yang berkewajiban melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka hendaklah bersuci. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Yang berkewajiban mandi janabat. Orang yang wajib mandi untuk menghilangkan hadas besar disebut orang yang junub. Mandinya disebut mandi janabat atau mandi wajib. Adapun yang berkewajiban mandi janabat adalah sebagai berikut. Yaitu pertama, perempuan setelah haid atau nifas. Perempuan setelah haid atau nifas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wayas halunaka anil makhid. Qul huwa adzan fa'tarilul nisa fil makhid. Wala taqrabu kunna hatta yatahun. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbul muttawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222.
Yang kedua, orang yang telah melakukan jima. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW, bahwa air mandi wajib itu disebabkan karena keluarnya air mani, hadis riwayat Muslim. Namun dalam hadis lain diriwayatkan bahwa tanpa keluar mani pun bila jima maka tetap harus mandi. Dari Aisyah, ia berkata, apabila khitan lewati khitan bersetubuh maka wajib mandi. Aku pernah melakukannya bersama Rasulullah SAW, kemudian kami mandi. Hadis riwayat Ibnu. Hadis lain dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seseorang duduk di antara 4 anggota badannya lalu bersungguh-sungguh kepadanya maka wajib baginya mandi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, orang yang mengalami ikhtilam atau mimpi jima. Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Nabi SAW menjawab, ya, jika ia melihat air. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, orang yang akan melaksanakan salat Jumat. Mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari Abi Sa'id Judri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mendatangi sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Cara-cara mandi janabat atau mandi Jumat. Mandi janabat merupakan cara mandi yang disyariatkan oleh agama. Jika kita melaksanakannya, selain menghilangkan hadas besar, juga menghasilkan pahala menaati sunnah. Yang pertama, kaifiyah atau keadaan menurut sifatnya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Aisyah, Nabi SAW, bahwa Nabi SAW mandi karena janabat. Beliau mulainya dengan mencuci kedua tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jari ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Dari Maimunah bahwa Nabi SAW mandi janabat. Beliau mencuci kemaluannya dengan tangan, lalu beliau menyentuh tangannya ke dinding, lalu mencucinya dengan air, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Selesai mandi, beliau mencuci kedua kakinya. Dua, meratakan air pada mandi janabat. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah, ia berkata, dahulu apabila Rasulullah SAW mandi hadas karena junub, maka beliau memulainya dengan basuh kedua tangan. Beliau menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kiri,
kemudian membasuh kemaluannya, lalu berwudu dengan wudu untuk sholat. Kemudian beliau menyiram rambut sambil memasukkan jari ke pangkal rambut sehingga rata. Hingga ketika selesai, beliau membasuh kepala selayak 3 kali. Lalu beliau membasuh seluruh tubuh dan akhirnya membasuh kedua kakinya. Pada waktu mandi janabat, perempuan boleh tidak membuka sanggul. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ummu Salah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang biasa tali ikatan rambut. Jika aku mandi junub, apakah aku harus melepaskannya?" Beliau menjawab, "Tidak, tapi cukup engkau tuangkan di atas kepalamu 3 tuangan air. Setelah itu, alirkan air ke seluruh tubuhmu, maka engkau akan suci." Sekian dari video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran.